Hai, jumpa lagi dengan saya Milea. Milea belum pernah jumpa Dilan. Hidup ada masalah, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Miris ya, zaman saat ini nyawa tidak lagi berharga. Buka medsos, sekali ketemu kasus bunuh diri, gantung diri. Malahan di kasus yang sama itu terjadi dua tempat yang berbeda. Betapa betapa nyawa tidak berharga lagi bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga dengan memutuskan untuk bunuh diri atau gantung diri, itu adalah solusi yang terbaik baginya. Padahal gadget sekarang selalu standby di tangan kita 24 jam. Bukan menyepelekan ya. Akan tetapi tentang apa yang mereka alami hingga menyebabkan mereka untuk memutuskan untuk bunuh diri, itu sangat disayangkan. Ya, saya di sini saya empati, saya caring, saya peduli terhadap masalah yang dihadapinya. Ya, bagi kita kecil masalah yang mereka hadapin, tapi tidak baginya. Bagi kita kecil, tapi itu besar baginya. Kita tidak bisa menyalahkan atau menghakimi mereka, diri mereka yang lalu kita berkata, pendek sekali jalan pemikirannya. Apa kalian tahu apa yang dilaluinya? Ketika orang depresi, itu sama dengan selangkah dia lebih maju mendekati yang namanya bunuh diri. Ya, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sebagai solusi. Karena mereka sudah alami tingkat depresi yang sangat berat. Tak dapat dipungkiri, gangguan jiwa atau kesehatan mental itu penting bagi setiap orang. Karena raga yang sehat bukan berada di jiwa yang sehat, melainkan sehat itu ketika orang itu merasakan atau memiliki raga jiwanya yang sehat. Ya, namanya juga hidup, pasti ada masalahnya. Dan ingat, setiap masalah tentunya ada solusinya. Akan tetapi, kenapa harus bunuh diri? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Ya, coba kalian perhatikan. Keluarganya, teman sebayanya, orang-orang terdekatnya, lingkungannya, perekonomiannya, bahkan banyak faktor psikologis lainnya yang mempengaruhinya. Kehadiran orang-orang sekitar itu sangat penting. Sangat penting sekali karena itu bisa menjadi pencegah seseorang itu untuk melakukan aksi bunuh diri ataupun gantung diri. Karena ketika kita sendiri banyak godaan syaitan yang merasuki dan memberikan solusi bagi dirinya untuk melakukan aksi bunuh diri. Miris sekali ya, banyak orang-orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri karena merasa tidak ada yang peduli, tidak ada orang yang mau mendengarkannya, tidak ada orang yang memberikan dukungan, tidak adanya rasa empati, tidak adanya orang-orang yang memberikan dia motivasi untuknya, dan tidak ada orang yang mau mendengarkannya, sehingga stres yang berkepanjangan itu membuatnya depresi.
sampai rentang 6 bulan berturut-turut, terus dia mengalami traumatik, kecanduan barang-barang terlarang misalnya, bahkan masalah psikologis lainnya. Ya, masih ingat nggak dengan tentang VWB yang kita bahas di video saya sebelumnya? Ya, bagi saya VWB itu penting, bukan bagi saya aja, tapi bagi kita semua. Ketika kita tidak memiliki dukungan dari orang-orang yang terdekat kita, maupun keluarga kita, maupun sekitar masyarakat kita, PWB atau psychological well-being atau bahasa lainnya kesejahteraan psikologis itu penting. Dia memiliki peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena dia dapat mempengaruhi keberfungsian individu dalam mengatasi atau menghadapi situasi stres ataupun depresi di lingkungan kerjanya maupun tempat kerjanya. PWB yang optimal akan dapat membantu kita untuk yang pertama, tidak mudah tertekan di berbagai situasi, termasuk di tempat kerja, lingkungan masyarakat. Kita mudah untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru ataupun keadaan yang merupakan keadaan yang sangat menyulitkan kita. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi. Yang ketiga, mengembangkan potensi secara terus-menerus, karena yang harus kita tahu, PWB ini memiliki beberapa aspek, yaitu pertama, penerimaan diri. Kedua, hubungan yang positif dengan orang lain. Ketiga, otonomi. 4, penguasaan lingkungan. Dan 5, tujuan hidup. 6, pertumbuhan pribadi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Itu menjadi pertanyaan penting. Ya, jika ada orang di sekitar kita yang mengalami hal seperti itu, jangan pernah Anda abaikan. Apalagi jangan pernah kamu mengejek dia ataupun menyalahkan dia. Nyatanya, perhatian yang kecil bisa menghilangkan ataupun membantu mereka untuk menggagalkan keinginan mereka untuk membunuh diri dan membuat seseorang itu yakin untuk kembali menjalani hidupnya. Kamu, kita bisa menanyakan apa masalah yang tengah dialami ataupun yang mereka hadapi. Minta orang tersebut untuk bercerita, tetapi pastikan untuk tidak menghakimi dan memberi harapan yang berlebihan kepada orang yang tengah mengalami depresi ataupun stres. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Next. Bye-bye. Hidup adalah masalah dan setiap masalah itu pasti ada solusinya. Bye-bye.